Jumpa lagi di Fokus Eksakta. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kita sekarang belajar persentil. Persentil data kelompok ya. Nah, ini lihat tabelnya. Sekarang kita lihat dulu rumus dari persentil ini ya. Supaya nanti ada simbol-simbol yang berbeda setiap sekolah ya, atau guru, atau buku. Itu kan beda-beda ya simbolnya. Tapi rumusnya tetap sama ya. Sebenarnya persentil itu seperti ini, lihat nih. Persentil seperti ini mirip dengan kuartil ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 kan. Seperti ini, lihat modelnya. Nah, saya mau jelaskan dulu nih mengenai persentil itu kan P ya. Kalau misalnya intervalnya itu, di sini kan saya I ya, interval. Tapi kalau ada yang bikin P ya, karena interval itu kan panjang kelas ya, atau lebar kelas, bisa juga kan P. Tapi nanti bentrok P sama persentil ini gitu kan ya. Tapi kalau mau bikin ini P kecil, ini P besar ya nggak apa-apa, terserah. Begitu juga TB ya, tepi bawah. Ada yang simbolnya, ada yang buat ini L, atau ada simbol yang lain ya. Jadi bebas ya, ikuti guru masing-masing aja. Begitu juga nih saya bikinnya di sini M, karena kalau saya bikin I nanti bentrok sama I ini. Nah gitu ya, ngerti ya, saya bikin M atau apapun terserah, bebas ya. Yang jelas rumusnya ini sebenarnya sama ya. Di sini M, di sini M. Kalau di sini I ya di sini I. Tapi di sini P kecil misalnya gitu ya. Karena panjang kelas, lebar kelas, interval sama aja. Nah sekarang ini apa maksudnya P30 ya? Kita akan menghitung P30 atau persentil 30%, maksudnya itu. Persentil 30% nilainya berapa? Sekarang kita hitung secara langsung persentil dari 30. P30 sama dengan, nah TB ini untuk ngitung tepi bawahnya ini harus lihat ininya nih. Ya, jadi kalau M-nya 30, ganti di 30 ya. 30 per 100 kali N. N-nya itu 50 ya. Nah, saya coret-coret di sini aja ya, 30. Nih lihat ini nih, M-nya 30 per 100 dikali N, N-nya 50. Ini kan dapatnya dikali 50 ya. Dapatnya 15 ya. 15 orang atau 15 siswa. Jadi 15 ini harus dihitung dari atas ya. Jadi 5 belum tercapai nih, tambahin lagi sama bawahnya. Kalau belum tercapai juga tambahin terus. Nah sekarang 5 tambah 14 kan langsung kelewat ya. Nggak apa-apa kelewat ya. Pada saat kelewat itu di sini kan intervalnya. Nah saya tandain nih, pada saat kelewat di sini. Jadi dia menggunakan kelas ini. Baru kita hitung tepi bawahnya. Ini 50 nih. Tepi bawah harus dikurangi 0,5 ya. Jadi 50 dikurang 0,5 itu 49,5. Lihat ya tepi bawahnya yang ini. Jadi kalau misalnya ini 20 bagaimana? Nah gitu ya. Jumlahin aja terus dari atas. 5 tambah 14 kan 19, masih kurang nih. Misalkan ini 20 nih. Tambah di sini, berarti jatuhnya di sini. Demikian seterusnya ya. Saya tambah intervalnya itu ini 40 sampai 49 itu kan kurangin aja, 49 kurang 40 itu kan 9, tambahin 1 ya, jadi 10. Ingat ini interval atau panjang kelas atau lebar kelas ya. Ini udah dihitung nih semuanya nih, M per 100 kali N nya ini 15. Nah sekarang dikurang frekuensi kumulatif. Kumulatif itu maksudnya gini, tadi kan kelasnya dapetnya di sini nih 50 sampai 59. Kumulatifnya ngitungnya dari sini, di atasnya ini ya. Di atasnya ini frekuensinya berapa aja nih. Nah mulai dari 5 ya, 5. Tapi di atasnya nggak ada lagi, ya udah 5 aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di atasnya ada lagi gimana? Misalnya habis 5 di sini ada 8, ada 7, tambahin semua ya. 8 tambah 7 tambah berapa sampai mentok. Per F yang mana nih? F pas tepat di kelas tersebut 14. Nah tinggal dihitung aja ya. 15 kurang 5 kan 10, dibagi 14 atau dikali 10 dulu boleh. Nanti tambahin nama ini, hasilnya 56,64. Nah perhatikan nih, hitung cek dengan kalkulator ya. 56,64. Ini maksudnya apa? Nah lihat nih, ini P30 atau persentil 30% dari data ini, totalnya 50 ya. 30% nya itu nilai tertingginya segini, 56,64. Ingat ya, nilainya pasti letaknya ada di sini nih.
di 50 sampai 59, ya kan? 56,64. Ya, jangan keluar dari ini ya. Sekarang yang B nih, jumlah siswa lulus KKM. Yang lulus KKM itu atau batas nilai kelulusan ya. Ini salah satu guna dari persentil ya. Mencari jumlah yang lulus atau persentasenya yang lulus. Nah, itu gunanya. Sekarang kita lihat jawab dengan persentil. Yang B. Ini saya jawab dengan KKM 75 ya. Batas kelulusan 75 ya. Jadi nilainya harus 75 atau di atas ya, supaya dia lulus. Kalau di bawah 75 berarti tidak lulus. Rumusnya ini, lihat. Tetap pakai PM ini. Tapi saya langsung ganti nih. P itu nilai ya. Nilai persentilnya langsung. Seperti 56,64 ini, saya ganti sama 75 nih. Berarti 75-nya ada di mana? P75 atau 75 langsung? 75 langsung ya. Jadi 75 sama dengan gitu loh. Karena dia kan nilai. Bukan P75. Jadi ini langsung 75 nilainya. Ini kan nilai nih. Ya, jadi nanti 75 itu letaknya di sini nih. 70 sampai 79. Kita ikutin rumus ini. Tepi bawahnya berapa? Ya, jadi PM-nya itu 75 ya. Sama dengan TB. Tepi bawahnya berarti kan kelasnya yang ini nih. Kalau 75 langsung ya. Beda dengan yang tadi nyarinya kan. Nah, karena nilainya langsung dikasih tahu. Kalau ini kan belum nih. Jadi 75 sama dengan tepi bawahnya kelasnya ini, saya tandai nih. Yang B berarti kelasnya ini 70 sampai 79. Berarti tepi bawahnya kurangin 0,5 nih. Jadi 69,5 kan? Ya, 70 dikurang 0,5. Tambah sama seperti tadi ya, interval nih. Intervalnya 10. Nah, di sini nih bedanya. M-nya itu di kosong ya, dibiarkan aja M. Kenapa? Karena M yang ditanya kan jumlah siswa yang lulus, walaupun M itu persen ya, nanti persen bisa dicari berapa orangnya. M per 100 dikali N, N itu kan jumlah semua siswa 50 ya, kali 50 dikurang ya, ini ya, tetap pakai rumus ini ya, dikurang FK. Nah, sekarang FK nya frekuensi kumulatifnya pakai kelas yang ini nih. Berarti di atas kelas ini kamu jumlahin semua sampai mentok ya, selangkah ya di atasnya. Nah, mulai dari 15 tambah 14 tambah 5 kurang 34 ya, per frekuensi kelas tersebut 10 ya. Lihat nih kelasnya 10. Nah, berarti kamu tinggal sederhanain aja, ini dipindah ke sini nih ya, 69,5. jadi 75 dikurang 69,5 hasilnya 5,5 ya. Sini 5,5 sama dengan, ini bisa dicoret nih, 10 nya dicoret. Begitu juga 50 per 100 ini jadi setengah ya, ini setengah nih ya. Jangan lupa ya, merah-merah, ini biru-biru. Berarti ini setengah M dong langsung ya, langsung aja ya. Ini setengah M kan udah dicoret semua, minus 34 nya pindah ke sana jadi 39,5 ya. Jadi M nya itu sama dengan, M nya itu nih 39,5 dibagi setengah ya. Nah, dibagi setengah sama dengan 79 ya. Nah, 79 ini apa ini? Nah, lihat M nya, rumus awal 79% maksudnya 79% data. Nah, sekarang kita ubah nih, 79% itu maksudnya gimana? 79 per 100 dikali total siswanya semua kali 50, ada berapa nih? Ternyata dapatnya koma, 39,5 orang atau siswa. Loh, kok ada koma-koma? Nah, kalau orang nggak mungkin dibelah-belah kan? Kalau di matematika kan sering begitu ya, ketemunya koma. Nah, ini pembulatannya kemana nih, ke atas atau ke bawah? Komanya 5 lagi kan? Ternyata ini bukan sesuai dengan pembulatan bilangan ya, tapi dia memang harus ke atas. Ini 40 orang. Wajib ke atas, walaupun ini 39,1 atau 39,2. Wajib ke atas ya, nanti saya terangin kemudian. Ini adalah orang yang tidak lulus. Ingat persentil ya, nilainya itu dari bawah ngitungnya. Jadi ini pasti yang tidak lulus. Yang tidak lulus nih 40 orang.
Karena ngitungnya dari nilai yang terkecil gitu ya. Begitu juga ini kan 56,64 itu kan nilai tertingginya. Berarti nilai yang di bawah ini banyak. P30 itu. Nah, sekarang ini yang hasilnya 75. Sama. Jadi 40 orang ini yang tidak lulus, lalu yang lulus berapa? Nah, lihat nih. Yang lulus kurangin aja kan. 50 orang dikurang 40. Jadi 50 dikurang 40 ada 10 orang yang lulus. Lulus gitu ya. Nah, ini perhatikan nih. 10 orang yang lulus. Kenapa bisa begini? Lihat ini. Dia lebih baik dikatasin ya, supaya yang lulus itu nanti jadi berkurang. Gitu aja logikanya. Jadi karena nilai itu nggak boleh kurang sedikit pun. Misalnya KKM-nya 75 terus ada yang nilainya 74,9 itu nggak bisa. Ya, walaupun hampir 75 nggak bisa. Jadi, coba bayangkan kalau ini 39. Kalau 39 berarti 50 kurang 39 kan jadi 11 ya. Nambah loh. Jadi 11 orang yang lulus. Tapi pembulatannya ke bawah dia. Nah, ngerti ya? Mengenai persentil itu seperti itu. Jadi ngitungnya dia dari bawah ya. Ini kayak P30 tadi ini dari bawah. Ini nilai tertingginya. Begitu juga 75. Ini nilai tertingginya. Nah, ngerti ya? Jadi yang di atas 75 berapa ya? Ini 50 kurang 40. Sekarang untuk ngitung yang KKM 72 nih, ya coba dikerjakan sendiri secara mandiri ya. Ini berapa hasilnya? Hitung sendiri, jawab di kolom komentar ya. Kan ini 75, tinggal ganti 72 aja ya. Harusnya udah bisa dong. Berapa orang yang lulus? Sama. Siswa yang lulus KKM-nya 72 tapi. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekian dulu di Fokus Eksakta.